Pasar siang itu mendadak ricuh. Bau minyak goreng bercampur teriakan warga, beberapa orang terkapar. Mulut berbusa setelah makan donat kentang Bu Ratri. Suasana yang biasanya ramai kini berubah jadi kepanikan. Pahitan, coba lihat itu, banyak yang jatuh setelah makan donatnya. Mereka teh muntah-muntah dan mulutnya teh keluar busa semua. Ratri, apa yang kamu jual ke kami? Ini bukan donat enak, ini racun. Kamu itu mau bunuh orang sekampung, ha? Aku lihat sendiri donatmu itu warnanya agak aneh tadi. Jangan-jangan kentangnya itu bermasalah, tapi tetap kamu jual. Enggak, aku nggak pakai bahan busuk kok. Kentangnya masih bagus, masih utuh. Aku nggak tahu kenapa bisa begini. Ya Allah, anakku baru makan 2 potong sudah muntah parah. Ratri, apa yang kamu taruh di adonan donat itu? Aku beli di pasar, Pak. Kentangnya utuh, nggak busuk. Emang warnanya agak kehijauan, tapi aku pikir aman buat dimakan kalau udah digoreng. Astagfirullahaladzim, Ratri, kau itu tidak tahu apa kentang hijau itu beracun. Karena kelalaianmu warga jadi korban keracunan massal begini. Coba lihat atuh Bu Ratri, banyak orang yang tersiksa gara-gara donat kamu. Apa keuntungan dan uang itu lebih penting ya daripada nyawa mereka? Pagi itu warung kecil Bu Ratri di dekat pasar sudah dipenuhi aroma donat. Alhamdulillah, daganganku laris pagi ini. Semua orang suka donat kentang buatanku. Rasanya manis, empuk, dan bikin nagih. Iya Bu, bener pisan. Saya teh sampai rela antri panjang demi donat ini. Rasanya tuh beda dari yang lain. Enaknya teh nempel pisan di lidah. Aku bawa pulang buat keluarga kemarin, beli cuma sedikit, langsung rebutan di rumah. Katanya donat ini enak kayak buatan toko besar. Astaga Bu Ratri, teksturnya itu lembut banget, manisnya pas. Apalagi aroma kentangnya bikin beda. Aku yakin warung ini bakalan makin terkenal. Memang mantap rasanya. Aku jarang muji dagangan orang, tapi ini patut diacungi jempol. Kamu pintar sekali bikin resep donat. Terima kasih ya semuanya. Aku hanya berusaha bikin jajanan yang murah, enak, dan bisa dinikmati siapapun tanpa pilih-pilih. Saya masih setuju sama Pak Haitam. Kalau rasanya teh tetap seperti ini, saya rela antri tiap pagi demi donat kentang kamu. Doain aja ya supaya aku bisa terus jualan. Selama ada pembeli setia kayak kalian, aku yakin bisa bertahan hidup sendiri. Warung donat kecil itu pagi itu penuh canda dan tawa. Warga puas, Bu Ratri bangga. Bu Ratri duduk dengan wajah sumringah menghitung tumpukan uang hasil jualan donat paginya. Siapa bilang janda gak bisa berhasil? Dengan usaha kecil ini, aku bisa punya penghasilan lebih dari yang hanya cukup makan. Donatku laris banget, semua warga suka, dan aku gak perlu modal gede untuk membuatnya. Emang ya, aku tuh pintar banget buat motor otak. Dan dengan uang ini, aku bisa beli kebutuhan harian tanpa harus utang. Bahkan bisa sisihin sedikit buat simpanan. Mereka semua itu nggak tahu rasanya jadi aku. Hidup sendirian harus pintar cari cara. Dan lihat aja, aku bisa sekarang. Besok kayaknya aku harus buat lebih banyak. Kalau dagangan cepet habis, aku bisa untung lebih besar tanpa perlu banyak modal. Dan mungkin nanti aku bisa beli perabotan baru atau renovasi dapur. Semua ini hasil dari kerja kerasku, bukan belas kasihan siapapun. Pokoknya aku harus terus cari cara supaya modalnya makin kecil dan untungnya makin besar. Itu kuncinya bertahan hidup sekarang. Aku yakin kalau terus seperti ini, sebentar lagi warungku bisa jadi paling ramai di kampung ini. Mereka pasti pada iri sama aku. Hahaha. Inilah hasil kecerdikan seorang janda mandiri. Nggak butuh siapapun. Aku bisa sukses dengan caraku sendiri. Pagi buta, Bu Ratri terlihat sibuk memilih-milih kentang dari tumpukan sisa. Beberapa memang mulai kehijauan, tapi ia tersenyum puas karena harganya sangat murah. Duh, ini masih keras dan utuh. Cuma warnanya agak beda. Tapi kalau jadi adonan, orang-orang pasti gak bakalan tahu bedanya. Wah, Bu Ratri rajin banget belanja pagi-pagi begini. Bikin donat lagi ya? Pantes aja dagangan kamu selalu habis. Iya Bu, kalau belanja lebih awal bisa dapat harga miring. Kentang murah begini sangat membantu buat hemat modal. Bu Ratri teh beli kentang juga ya? Waduh, murah pisan ya kalau pagi-pagi gini mah. Saya teh jadi kepikiran beli buat masak juga. Iya Sasa, kalau pinter cari waktu kita bisa dapat bahan bagus dengan harga murah. Aku emang sengaja berburu sisa. Walah, pantas aja harga donat tuh bisa lebih terjangkau daripada yang lain. Modalnya kecil tapi hasilnya enak. Semua orang suka.
Ya, alhamdulillah Bu, selama ada bahan murah begini, aku bisa terus bikin donat buat warga tanpa perlu khawatir soal biaya. Kalau begitu mah jangan lupa ya sisain buat saya Bu. Donat kentang kamu teh udah jadi favorit banyak orang, termasuk saya. Tenang aja Sasa, kalian semua pasti kebagian. Dengan bahan ini, besok warungku bakalan makin rame. Bu Ratri berjalan pulang dengan senyum puas, kantong belanja berisi kentang murah di tangannya. Di dapur beberapa kentang terlihat kehijauan, tapi Bu Ratri tak peduli. Dengan penuh semangat, ia mulai mengupas, menggiling dan mencampurkan bahan untuk adonan donat. Wah, murah banget ya dapat kentang sebanyak ini. Walaupun harganya agak hijau, tapi tetap keras dan utuh. Pasti aman lah kalau dipakai. Kalau aku bisa hemat modal sampai separuh gini, tentu aja untungku juga berkali-kali lipat. Janda mandiri harus pintar cari cara. Teksturnya halus juga ternyata. Gak ada yang akan tahu kalau ini sisa pasar. Setelah jadi donat, pasti semua bakalan suka sama rasanya. Lihat aja, adonan ini makin banyak. Besok aku bisa goreng donat lebih banyak lagi. Warga pasti makin berebut beli. Lihat aja, adonan ini makin banyak. Besok aku bisa goreng donat ini lebih banyak lagi. Warga pasti makin berebut buat beli. Biarpun murah, hasilnya tetap manis. Siapa sangka, bahan sisa bisa jadi rezeki besar kalau dipakai dengan cara cerdik seperti ini. 2 jam kemudian. Alhamdulillah, rasanya hidupku mulai membaik. Semua ini berkat kecerdikan mengolah bahan sederhana jadi jajanan yang semua orang suka. Aku nggak perlu takut. Yang penting adonan ini enak. Lagi pula, semua orang hanya peduli rasa, bukan asal-usul bahan. Besok aku bakalan buktiin lagi. Donat ini bikin aku makin dikenal. Aku bisa hidup nyaman dengan usahaku sendiri. Hahaha. Beginilah caraku. Modal sedikit, untungnya besar. Gak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Pagi itu warung Bu Ratri penuh dengan aroma manis dan juga gurih. Donat kentang yang baru digoreng tersusun rapi. Wah, ini teh enak pisan Bu. Empuknya teh pas, manisnya juga lembut. Bikin saya teh langsung pengen tambah lagi. Aku baru pertama kali coba donat kentang, ternyata enak banget ya. Nggak heran kalau banyak orang langsung suka sama jualanmu, Bu. Bu Ratri, donat kamu ini emang bener-bener bikin lagi. Anak-anak di rumah pasti suka sekali kalau aku bawa pulang beberapa bungkus. Mantap Bu, aku yang biasanya pilih-pilih jajanan aja bisa bilang donat ini pantas dijual di kota, bukan cuma di kampung. Alhamdulillah deh, aku seneng kalau kalian semua suka. Aku emang bikin jajanan sederhana, tapi rasanya nggak kalah sama toko-toko besar. Kalau begini terus, warungmu itu pasti makin ramai. Jaga kualitasnya ya Bu, warga butuh penjual jujur dan rasa yang konsisten. Saya pesen 5 bungkus ya Bu Ratri. Besok kalau masih ada, saya teh pasti bakalan balik lagi. Rasanya teh bener-bener bikin susah berhenti. Pantas semua itu orang membicarakanmu Bu. Baru buka sudah laris manis. Kamu itu memang pintar cari resep yang cocok. Terima kasih ya semuanya. Dengan dukungan kalian, aku yakin bisa terus jualan. Donat ini akan jadi kebanggaan warung kecilku. Warung Bu Ratri semakin ramai, warga puas mulut penuh senyum setelah mencicipi donat kentang. Malam itu rumah Bu Ratri sepi. Bu Ratri duduk sendirian sambil menatap sisa uang hasil jualannya. Wajahnya penuh rasa puas, sombong dan percaya diri. Lihat aja, semua orang berebut donatku. Mereka nggak tahu kalau aku cuma pakai kentang murah dari pasar. Aku emang pinter banget manfaatin apa yang orang buang. Kentang itu masih utuh, kenapa harus sia-sia dibuang itu aja? Kalau modal bisa ditekan sekecil mungkin, keuntungan bakalan makin besar. Itulah caraku bertahan, seorang janda mandiri yang tangguh. Lagi pula, mereka hanya tahu rasanya enak. Gak ada yang peduli asal-usulnya. Selama donatku empuk dan manis, semuanya bakalan diem. Besok, aku harus bikin lebih banyak lagi. Warungku bakalan makin rame, dan aku bisa jadi terkenal. Semua orang di kampung ini bakalan iri. Mereka bakalan bilang kalau aku janda sukses. Padahal aku hanya lebih cerdik dari mereka. Gak ada yang salah dengan pakai bahan murah. Yang penting bisa diolah jadi enak. Bukannya hasil yang terpenting kan?
Kalau aku terus begini, sebentar lagi aku bisa hidup nyaman. Nggak perlu repot-repot cari kerjaan atau minta belas kasihan. Inilah kehidupan seorang Bu Ratri. Kentang murah, donat laris, dan aku makin kaya. Hidup ini indah banget ya. Sore itu rumah Ibu Nining ramai dengan suara panik. Anaknya muntah-muntah setelah makan donat kentang. Beberapa tetangga termasuk Sasa dan juga Seno datang membantu. Ya Allah, perut kamu kenapa nak? Baru aja tadi makan donat dari Bu Ratri, sekarang udah muntah berkali-kali gini. Astaga Bu Nining, anak ibu teh sampai pucat begitu. Apa benar donat ini penyebabnya? Kalau iya, ini teh bahaya pisan. Aku juga dengar ada dua tetangga lain yang perutnya juga sakit setelah makan donat yang sama. Jangan-jangan ini bukan kebetulan ya? Apa yang terjadi di sini? Aku dengar ada anak sakit karena donat. Jangan-jangan ada yang salah dengan bahannya ya? Aku nggak tahu Pak, donatnya enak dan rasanya normal. Tapi setelah dimakan anakku langsung muntah hebat begini. Kalau makin banyak warga yang sakit, kita teh nggak bisa diem aja. Harus ada yang memastikan apa yang sebenarnya terjadi di kampung kita ini. Betul, kalau memang ada masalah ke adonannya, warga itu bisa bahaya besar loh. Kita itu harus hati-hati menghadapinya. Ya Allah, semoga nggak jadi makin parah ya. Aku cuma takut nanti gosip ini makin besar. Tapi kenyataannya anakku udah jadi korban. Seno, Sasa, dan Ibu Nining duduk gelisah. Angin malam membawa kabar gosip tentang warga yang sakit setelah makan donat Bu Ratri. Aku itu makin gak tenang. Terlalu banyak yang sakit setelah makan donat itu. Rasanya kita itu harus cari tahu lebih jauh. Iya Sen, saya juga ngerasa begitu. Donatnya teh emang enak. Tapi kalau benar ada yang salah, ini teh bisa jadi masalah besar. Anakku masih lemah sampai sekarang. Aku nggak tahu harus percaya atau enggak. Tapi yang jelas ada sesuatu yang nggak beres. Kalau begini terus warga itu bisa panik. Kita itu tidak bisa biarkan gosip jalan tanpa ada bukti yang jelas. Kayaknya kita teh harus periksa sendiri cara Bu Ratri bikin donat. Dari situ kita teh bisa tahu apa yang jadi penyebabnya. Tapi bukannya itu beresiko Sasa. Kalau Bu Ratri tahu kita curiga, dia pasti bakalan marah besar. Lagian dia itu pedagang lama di sini loh. Justru itu karena kita itu diam, warga lain bisa kena bahaya. Lebih baik kita itu tahu lebih cepat daripada terlambat. Iya, tapi kita teh harus hati-hati. Kita kumpulin aja dulu gosip yang ada. Habis itu lalu kita cari waktu yang tepat buat mastiin kebenarannya. Aku setuju, tapi jujur aku ini takut. Aku cuma berharap gosip ini salah. Tapi kalau benar aku nggak bisa bayangin akibatnya. 2 jam kemudian. Malam larut, Seno dan Sasa berjalan pelan menyelinap lewat jendela terbuka. Dari dalam tercium bau aneh yang menusuk, membuat keduanya menahan napas. Sasa, lihat itu, kentangnya banyak sekali ditumpuk di pojokan, warnanya kehijauan semua. Gak normal begini ya. Astaga, baunya teh menyengat pisan. Saya mah yakin ada yang salah dengan bahan ini. Kok bisa dipakai buat jualan donat ya? Kalau kentang hijau begini dimakan bisa bahaya. Aku pernah dengar soal racunnya, pantas warga banyak yang sakit. Jangan-jangan ini teh rahasianya. Dia ngira ini teh murah dan aman, padahal justru bikin kita keracunan. Kita harus cerita ke Pak Haitan ini. Kalau dibiarkan makin banyak orang bisa kena. Aku itu nggak mau telat bertindak. Betul pisan Sen. Tapi jangan sampai Bu Ratri tahu ya kita udah lihat ini. Kalau dia teh tahu bisa kacau semuanya. Kita itu kumpulkan bukti dulu, besok kita itu ajak Pak Farka dan Ibu Nining biar jelas, biar nggak dibilang gosip belaka. Iya Sen, malam ini teh cukup sampai di sini. Kita mundur pelan-pelan sebelum ketahuan. Besok baru kita bertindak lagi. Ayo kita pergi sekarang, jangan lama-lama. Semakin kita lihat, semakin buat firasat yang buruk. 3 hari kemudian. Pak Haitam berdiri di depan, didampingi oleh Pak Farka, Seno, dan juga Sasa. Bu Ratri, kami semua dengar banyak warga yang sakit setelah makan donatmu. Kami juga lihat bahan yang kamu pakai. Betul Pak, saya juga dan saya dan Sasa itu sendiri lihat kentang hijau ditumpuk di dapurnya. Itu yang bikin kami itu curiga. Kentang itu teh jelas warna hijau Bu. Gak wajar atuh kalau masih dipakai. Apalagi dipakainya teh untuk makanan banyak orang. Kenapa sih ribut-ribut? Kentangnya emang masih hijau, tapi masih utuh, keras, nggak busuk sama sekali. Aman kok buat dimasak. Kau tidak tahu kentang hijau beracun, warnanya itu tanda bahaya.
Itu bisa bikin orang itu keracunan parah. Anakku sendiri jadi korbannya, Bu. Setelah makan donatmu, dia muntah dan demam tinggi. Apa itu kamu masih sebut bilang aman? Halah, itu cuma kebetulan. Donatku laris, enak, semua orang suka. Jangan tuduh aku sembarangan ya. Ini bukan tuduhan, Bu. Buktinya jelas. Kalau kita itu biarkan korban itu bisa bertambah banyak, kita harus bertindak dong. Malam ini kita harus putuskan langkah. Warga tidak boleh dibiarkan menderita hanya karena kesalahannya Bu Ratri. 2 jam kemudian. Larut malam, rumah Bu Ratri hening. Bu Ratri mondar-mandir gelisah memandang tumpukan kentang hijau di sudut dapur. Aduh ya ampun, kenapa banyak banget warga yang sakit sih? Tapi donatku jelas-jelas enak. Apa benar ya kentang ini penyebabnya? Tapi kan kentang ini masih utuh, masih keras, nggak ada busuk sedikit pun. Masa iya sih bikin orang keracunan? Kalau warga terus sakit, mereka pasti bakalan nyalahin aku. Aku harus sembunyiin ini sebelum ada yang ngelihatnya. Tapi kalau aku buang semua, modalku bisa hilang, untungku juga berkurang. Duh, aku bisa rugi nih. Bodoh amat deh, besok aku bakalan tetap buat jualan. Mereka pasti balik lagi karena donatku enak. Orang lapar nggak peduli bahan apapun. 2 jam kemudian. Mereka pikir bisa ngejatuhin aku gitu aja. Aku yang pintar di sini. Aku bakalan tetap bertahan apapun yang terjadi. Pagi itu suasana mendadak ricuh ketika beberapa warga berteriak histeris, tubuh-tubuh yang keracunan bergelimpangan. Tolong, siapa saja tolongan aku. Dia cuma makan setengah donat. Sekarang tubuhnya lemah dan terus muntah darah. Ratri, kamu masih tega bawa donat itu ke pasar? Lihat sendiri, warga keracunan parah gara-gara jualanmu. Enggak, donatku enak. Mereka semua suka. Ini pasti salah makanan lain, bukan dari donatku. Aku nggak salah. Cukup Bu Ratri, kami sudah lihat sendiri kentang hijau di dapurmu. Itu racun. Kamu tuh harus hentikan ini sekarang juga. Kalian semua iri kan? Donatku laris, uangku banyak. Nggak ada yang bisa ngejatuhin aku. Nggak ada. Iri, kami itu sedang menolong orang keracunan. Kamu buta apa karena kesalahanmu sendiri itu, Bu? Ya ampun, lihat itu. Mulutnya teh berbusa, perutnya teh kesakitan. Semua ini teh gara-gara kamu, Bu Ratri. Apa ini teh masih belum cukup ya buat buka mata kamu? 2 jam kemudian. Warga masih panik menolong korban keracunan. Di tengah kericuhan, Bu Ratri yang tadi keras kepala kini ambruk. Tubuhnya gemetar hebat, mulutnya berbusa seperti para korbannya. Itulah balasanmu Ratri, racun yang kau sebarkan kembali padamu. Kamu tidak bisa lari dari akibat perbuatanmu itu. Ya Allah, lihat aja. Dia teh kena ajabnya sendiri. Sama kayak warga lain yang dirugikan dengan donat berhantunya itu. Inilah akibat kalau rezeki itu dikejar dengan jalan curang. Tidak ada yang tersisa selain rasa sakit dan penyesalan. Ambil pelajaran semuanya, jangan ulangi kesalahan ini. Apa yang ditanam dengan serakah akan dipanen dengan sengsara. Semoga aja ini terjadi peringatan ya buat kita semua. Gak ada makanan yang enak jika berasal dari niat yang kotor. Tubuh Bu Ratri akhirnya terkulai, mulutnya masih berbusa, matanya terpejam tanpa daya. Donat hijau di sekitarnya berubah semakin busuk, menyebarkan bau anyir menusuk.